Selamat malam, wahai saudara-saudaraku setanah air. Hari ini tanggal 10 Oktober 2022. Renungan hari ini adalah tentang pendidikan. Mungkin ini lanjutan dari renungan beberapa waktu yang lalu tentang pendidikan yang tidak perlu menghafal karena sudah ada Google. Pada saat itu saya menjelaskan tentang pendidikan praktek. 5 bidang pendidikan praktek, yaitu tematik ekonomi perdagangan, tematik sosial budaya, tematik lingkungan hidup, tematik software programmer, tematik perakitan atau hardware. Di situ saya hanya menjelaskan garis besar dan contoh-contohnya. Namun kalau kita perdalam lagi tentang tematik lingkungan hidup di SD, itu contohnya seperti apa? Kalau tematik lingkungan hidup di SD, awalnya adalah pemilahan sampah. Tentu tong sampah di kelas ada 3 paling tidak. 1, sampah berbahaya. 2, sampah organik atau bekas makanan. 3, sampah plastik. Sampah organik yang dimaksud itu sudah pasti kita ketahui, seperti kertas, tisu, buah-buahan, sayur-sayuran yang tidak habis dimakan. Kalau sampah plastik, ya sudah pasti botol bekas minuman, plastik bekas jajanan, styrofoam, dan plastik-plastik lainnya. Lalu itu masih ada lagi yang harus ada, menanam tumbuh-tumbuhan, memanen tumbuh-tumbuhan. Tentunya ada menanam, ada memanen, ada memupuk, ada menyiram tumbuh-tumbuhan. Nah, itu vertical garden atau taman di belakang kelas biasanya. Lalu untuk hewan-hewannya bisa kucing, anjing, kelinci, ikan, kodok, dan lain sebagainya. Pendidikan lingkungan hidup ini tentu tidak hanya masalah sampah, tidak hanya masalah tumbuh-tumbuhan dan hewan, namun juga ada masalah kesehatan. Seperti bagaimana kita mengolah tubuh dengan sehat. Masalah kebersihan. Bagaimana kita mencuci muka, menggosok gigi,
mandi. Lalu setelah mandi, menggunakan lotion atau minyak, baru mengenakan pakaian yang bersih, handukan dan lain sebagainya. Memang kita sering berpikir ya, mandi kok perlu diajarin ya? Mandi perlu untuk diajarkan sebetulnya. Karena kita tidak pernah betul-betul tahu bagian-bagian tubuh yang perlu untuk dibersihkan kalau tidak diajarkan. Biasanya itu bagian sela-sela kaki, ujung-ujung, kuku, lalu lipatan-lipatan. Yang sering sekali terlupakan adalah bagian telinga. Ini untuk dibasuh. Lalu bagaimana keramas yang baik? Memijat kepalanya seperti apa? Dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam program di SD untuk lingkungan hidup. Tentunya juga gerakan-gerakan sebelum memulai olahraga, pemanasan sebelum memulai olahraga, dan gerakan-gerakan olahraga itu termasuk dalam lingkungan hidup. Lalu yang kedua, ada praktek ekonomi perdagangan. Nah, ekonomi perdagangan di sini kalau di SD tentunya ada 2, yaitu pasar tradisional, pasar sayur, pasar buah, pasar daging, pasar sayur, pasar buah, pasar daging, pasar ikan. Lalu mengenal komoditi-komoditi apa saja yang menjadi makanan pokok. Misalnya beras, lalu jagung, terigu, dan teman-temannya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe-jahean, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Mengenal. Setelah mengenal, tentunya kita ada praktek membeli barang. Nah, praktek jual beli di sini tentunya harus ngitung langsung secara face to face dengan pedagangnya, karena ini mungkin simulasi di dalam sekolah. Tuh, beberapa sayur-sayur, tukang sayur dikumpulkan. Lalu anak-anak berbaris untuk membeli sayur, tapi tukang sayurnya tidak boleh memberitahukan jawaban. Hanya boleh menulis. Beli tomat berapa ons dikali berapa sama dengan, nah, lalu anak-anaknya disuruh nulis di sampingnya jawaban mereka. Setelah itu tulisan itu ya dibawa ke gurunya. Oh,
Yang ini salah, yang ini benar, salah, benar, salah, benar. Kalau mereka salah, mereka tahu duit mereka itu pasti kembaliannya salah. Kalau mereka benar, pasti kembaliannya benar. Seperti itu. Nah, ini cerita tentang ekonomi perdagangan yang di pasar tradisional. Setiap kali seperti itu. Jadi mereka lama-kelamaan, harus udah ngitung cepet otaknya. Tidak ada yang pakai kalkulator. Lalu ke supermarket. Di sana kita tentu bertemu dengan sampo, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, pasta gigi, dengan snack-snack, makanan kecil. Lalu bertemu juga dengan Indomie, es krim, dan lain-lain sebagainya. Seperti tadi, mereka membawa kertas. Tentunya kertasnya itu ditulis pembeliannya apa, jawabannya berapa, pembeliannya apa, jawabannya berapa, pembeliannya apa, jawabannya berapa. Setelah itu sudah dijawab, nanti dikasihkan ke gurunya. Baru semuanya dihitung oleh kasir dan dibayarkan. Ternyata salah berapa? Salah yang mana? Ketahuan. Lalu untuk membeli barang, tentu kita harus melihat expired date. Itu penting. Lalu kita dalam ekonomi perdagangan itu juga kita diajarkan tentang distributor. Oh, ini distributor Unilever. Ini distributor Nestle. Diproduksi oleh apa gitu, pabriknya. Setelah belajar tentang pasar tradisional, belajar tentang pasar, ini di SD ya, pasar tradisional, belajar tentang supermarket, pasar supermarket lah. Tentu kita belajar juga tentang pasar-pasar lainnya. Ada pasar uang. Pasar uang itu ya menukar dolar Amerika sama rupiah Indonesia. Atau uang yuan sama rupiah Indonesia. Atau uang rubel sama rupiah Indonesia dan lain sebagainya. Tentu itu di mana? Di bank. Kita akan pergi ke bank untuk hitung-hitung. Tentu seperti biasa pakai kertas supaya satu persatu antri anak-anaknya. Dia mau beli apa, dihitung, sudah hitung, dijumlah, lalu dikasihkan duitnya. Seperti itu. Ternyata orang banknya bilang, wah salah, bener salah, bener salah, bener.
itu adalah tentang, lalu penghitungan tentu bukan hanya itu. Ini baru di SD ya. Nanti kalau penghitungan bunga untuk pinjaman, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemarin sudah dijelaskan. Ini baru ekonomi perdagangan SD. Lalu yang ketiga, cerita tentang sosial budaya SD. Nah, sosial budaya SD itu contoh ada tata boga, masak-masak. Tata boga masak-masak, tata busana, berpakaian yang sesuai dengan tempat dan situasinya. Lalu ada tari-tarian, nyanyi-nyanyian. Lalu seni lukis, seni rupa. Tentunya di sini tidak hanya itu, sesuai dengan tempat yang bisa dikunjungi oleh sekolah. Kalau di sekolahnya dekat sama studio TV, tentu sosial budayanya bisa mengunjungi studio TV. Jadi dia mempelajari tentang tata boga, bisa di studio TV, mempelajari tentang tata busana, bisa di studio TV, tentang, dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi kalau jauh dari studio TV, sanggar tari, biasanya juga ada tata busana, ada adat istiadat setempat, ada sanggar tari, biasanya juga ada kebiasaan-kebiasaan leluhur dan lain sebagainya. Namanya sosial budaya, termasuk makanan daerah. Lalu yang keempat itu adalah programmer software. Saya tahu mungkin semua orang sudah mengerti yang namanya komputer itu ada programnya. Programnya itu namanya software. Software itu dibuat oleh seorang programmer. Ya, simulasi-simulasi kecil untuk anak-anak SD, membuat game-game sederhana. Dan cara menempatkan kode-kode dalam program. Lalu mengenalkan aplikasi-aplikasi yang penting untuk mendukung kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, ada yang namanya praktek perakitan. Kalau perakitan di sini karena masih SD, paling hanya Lego. Lalu seperti perakitan yang sederhana itu lampu paralel, lampu seri. Lalu ada lagi radio. Lalu ada lagi seperti kipas angin yang menggunakan batu baterai. Lalu ada lagi yang menggunakan batu baterai seperti mainan
mainan-mainan yang menggunakan batu baterai. Itu dirakit robot-robotan biasanya. Lalu remote control untuk robot tersebut dan lain-lain sebagainya. Ini adalah pelajaran SD. Untuk 5 tematik praktek bagi kehidupan modern. Sabesata bawantu sukitata ayuwano sukang balang sadu sadu sadu.